Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Sofiatullah Yuni dengan NIM 181210007 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D, dan penelitian tindakan kelas. Tapi sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode penelitian secara umum. Metode penelitian secara umum adalah langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan analisis. Seperti yang kita ketahui, dalam metode penelitian itu ada beberapa macam data penelitian. Nah, data hasil penelitian, jika dilihat dari sumbernya, dapat dibagi menjadi data hasil penelitian lapangan atau bisa disebut juga data primer, dan data dokumentasi atau data sekunder. Nah, jika dilihat dari pemilihan datanya, data hasil penelitian lapangan maupun dokumentasi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Lalu selanjutnya kita beralih membahas mengenai jenis-jenis metode penelitian. Nah, jenis-jenis metode penelitian dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan tingkat keilmiahan objek yang diteliti. Nah, berdasarkan tujuan dibedakan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, sedangkan berdasarkan tingkat keilmiahannya, metode penelitian dibedakan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, pengertian metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai pengertian metode kualitatif yang sering disebut juga metode penelitian naturalistik. Nah, karena penelitiannya itu dilakukan pada kondisi yang alamiah yang disebut juga dengan metode etnografi. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, sehingga data yang terkumpul dan analisisnya juga lebih bersifat kualitatif. Nah, dalam metode penelitian kualitatif dan kuantitatif tentunya memiliki beberapa perbedaan. Nah, perbedaan di sini yaitu ada berdasarkan desain. Dalam metode kuantitatif yaitu spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Nah, sedangkan dalam metode kualitatif, desainnya itu umum, fleksibel, berkembang dan muncul dalam penelitian. Nah, berdasarkan tujuan. Dalam metode kuantitatif, tujuan itu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, menarik generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nah, sedangkan dalam metode kualitatif, tujuannya itu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Nah, berdasarkan teknik pengumpulan data, dalam metode kuantitatif itu ada kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Nah, sedangkan dalam metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya itu partisipan observation, interview, dokumentasi, dan triangulasi. Lalu berdasarkan instrumen penelitiannya, metode kuantitatif itu ada tes, angket, wawancara terstruktur, sedangkan dalam metode kualitatif itu peneliti sebagai instrumen. Lalu
buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain sebagainya. Lalu berdasarkan data dalam metode kuantitatif itu ada kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan dalam metode kualitatif, datanya itu deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, dan tindakan responden. Nah, sedangkan berdasarkan sampel, metode kuantitatif itu besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Nah, sedangkan dalam metode kualitatif, sampelnya itu kecil, tidak representatif, snowball, berkembang selama penelitian. Nah, berdasarkan analisis. Nah, dalam metode kuantitatif, analisisnya itu setelah selesai pengumpulan data, deduktif, dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan dalam metode kualitatif, analisisnya itu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Lalu ada induktif, menarik pola, model, dan tema teori. Lalu berdasarkan hubungan dengan responden dalam metode kuantitatif itu dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Lalu kedudukan penelitinya itu lebih tinggi dari responden dan jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan dalam metode kualitatif, hubungan dengan respondennya itu empati atau akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Lalu kedudukan yang sama bahkan sebagai guru dan konsultan, dan jangka lama sampai datanya itu jenuh dapat ditemukan hipotesis dan teori. Lalu berdasarkan usulan desain dalam metode kuantitatif itu luas dan rinci. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Sedangkan dalam metode kualitatif, usulan desainnya itu singkat, umum, bersifat sementara. Literatur yang digunakan itu bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Nah, prosedurnya itu bersifat umum. Lalu yang terakhir, berdasarkan kepercayaan terhadap hasil penelitiannya. Dalam metode kuantitatif, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, sedangkan dalam metode kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selanjutnya yaitu macam-macam hipotesis. Hipo artinya di bawah dan tesa artinya kebenaran. Jadi hipotesis itu artinya di bawah kebenaran atau bisa disebut juga dengan bersifat sementara. Nah, jadi pengertian hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Nah, hipotesis ini ada 3 bentuk, yaitu yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkaitan dengan variabel mandiri. Nah, yang kedua ada hipotesis komparatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif yang merupakan perbedaan atau perbandingan antara kelompok yang berlainan atau menurut variabel tertentu. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.
Selanjutnya yaitu ada macam-macam variabel. Nah, macam-macam variabel ini ada 5, yaitu yang pertama ada variabel independen. Nah, variabel ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan variabel bebas. Nah, variabel bebas ini atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau tetap. Nah, yang kedua yaitu ada variabel dependen. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Yang ketiga ada variabel moderator. Nah, variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang keempat ada variabel intervening, yaitu adalah variabel yang searah teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung atau tidak dapat diamati dan diukur. Lalu yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data itu ada 5 macam teknik yang dapat kita gunakan dalam melakukan penelitian. Nah, yang pertama ada interview atau wawancara. Nah, dalam teknik interview ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada interview terstruktur, yang mana interview terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penelitinya itu sudah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diteliti. Nah, yang kedua ada interview tidak terstruktur, yang mana interview tidak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas di mana penelitinya tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data tersebut. Teknik pengumpulan data yang kedua ada kuesioner atau angket. Nah, pada teknik pengumpulan data yang kedua ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, biasanya pada teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner ini digunakan dalam metode penelitian kuantitatif. Nah, teknik yang ketiga itu adalah observasi atau pengamatan, yang mana observasi itu merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data yang keempat itu ada dokumen. Nah, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Nah, dokumen itu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, biasanya teknik ini cenderung lebih digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang kelima yaitu ada kombinasi. Nah, dalam teknik pengumpulan data kombinasi ini dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nah, dalam teknik ini, peneliti sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian R&D. Nah, penelitian R&D atau penelitian Research and Development itu dikemukakan oleh Borts and Gall. Nah, Borts and Gall ini menggunakan nama Research and Development yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian dan pengembangan. Nah, menurut Borts and Gall, Research and Development merupakan metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Nah, pada setiap metode penelitian memiliki langkah-langkahnya masing-masing. Nah, termasuk pada penelitian R&D ini. Nah, dalam metode R&D ini memiliki langkah-langkah, yaitu ada yang pertama potensi masalah. Nah, pada penelitian berangkat dari adanya potensi atau masalah. Nah, potensi ini adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah.
Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Nah, setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu desain produk. Nah, desain produk itu adalah rancangan sistem kerja baru setelah menganalisa sistem kerja lama. Nah, desain ini bersifat hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian. Itu selanjutnya ada langkah validasi desain. Nah, langkah ini merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk dalam hal ini sistem kerja baru yang searah rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Langkah yang selanjutnya yaitu perbaikan desain. Setelah divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya yang selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain tersebut. Langkah yang selanjutnya yaitu uji coba produk. Nah, uji coba produk ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah sistem kerja baru tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem kerja yang lama. Lalu yang selanjutnya ada langkah revisi produk. Nah, pengujian produk pada sampel yang terbatas menunjukkan bahwa kinerja sistem yang baru ternyata lebih baik dari sistem yang lama. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu ada uji coba pemakaian. Nah, untuk mengetahui kelayakan produk, maka perlu adanya uji coba atau uji kelayakan produk untuk melihat potensi kekurangan dan kelebihan produk tersebut. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu revisi produk. Nah, revisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyatanya terdapat kekurangan ataupun kelemahan. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu pembuatan produk massal. Nah, pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji cobakan dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara massal. Lalu langkah yang terakhir yaitu laporan penelitian R&D. Nah, jadi dalam setiap penelitian maka perlu adanya laporan ilmiah mengenai hasil penelitian tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Nah, elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur yang merupakan unit yang akan diteliti. Nah, jadi populasi itu bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Nah, populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek tersebut. Lalu selanjutnya adalah sampel. Sampel dalam penelitian kuantitatif adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya ada materi mengenai teknik pengambilan sampel. Nah, pada teknik pengambilan sampel ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Nah, pada teknik pengambilan sampel yang pertama yaitu probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Nah, pada metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Nah, teknik ini sesuai dengan digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat ditentukan terlebih dahulu. Nah, pada metode ini menggunakan analisis statistik untuk membantu penentuan sampel terpilihnya. Nah, pada teknik pengambilan sampel probability sampling ini ada beberapa macam lagi, yaitu yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana. Nah, jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana, seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Yang kedua adalah pengambilan sampel acak sistematis. Nah, pada pengambilan sampel ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian
sampel selanjutnya dipilih secara sistematis. Yang ketiga ada pengambilan sampel acak berstrata. Nah, teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu sesuai dengan tingkatannya, yaitu ada tinggi, sedang, dan rendah. Lalu yang selanjutnya ada pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Nah, pada teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitiannya akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi tersebut. Lalu selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, pada teknik ini kebalikan dari teknik probability sampling, yang mana teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, macam dari teknik pengambilan sampel pada jenis ini ada 4 macam, yaitu yang pertama ada teknik purposive sampling, yang mana teknik ini teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti dengan mengenai sampel-sampel yang paling sesuai. Lalu yang kedua adalah snowball sampling. Nah, pada teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Nah, yang ketiga ada accidental sampling. Nah, sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel dengan jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja. Nah, peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu. Nah, yang selanjutnya ada kuota sampling. Teknik pengambilan sampel pada jenis ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak adalah suatu bagian daripada serangkaian bentuk penjelasan ringkas tentang isi dari suatu karya tulis atau artikel yang umumnya terdapat pada bagian awal tulisan untuk menjelaskan secara singkat tentang isi karya tulis ilmiah tersebut. Nah, ada bagian-bagian dalam abstrak, yaitu ada pembukaan. Pembukaan pada bagian ini mengawali sebuah abstrak yang biasanya terdiri dari satu atau paling banyak 2 kalimat. Nah, pada bagian pembukaan ini menjawab pertanyaan seperti mengapa itu penting, bisa juga tidak ada, dan abstrak ini langsung dimulai dengan tujuan penelitian. Lalu bagian yang kedua, masalah dan tujuan. Pada bagian ini selalu ada dalam sebuah abstrak dan biasanya merupakan kalimat pertama atau kedua dari abstrak. Nah, di bagian ini pula sering dicantumkan hipotesis penelitian. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu materi dan metode. Nah, bagian menyusul dari bagian masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Nah, pada bagian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalkan seperti bagaimana penelitian dilakukan, metode apa yang dilakukan, ataupun analisis apa yang diterapkan, seperti itu. Lalu ada bagian yang keempat yaitu hasil. Nah, bagian ini mencantumkan hasil penelitian, termasuk signifikansi secara statistik dari hasil penelitian tersebut. Nah, abstrak tidak mengandung pembahasan diskusi yang merupakan interpretasi penulis terhadap hasil penelitian tersebut. Nah, dengan demikian hasil penelitiannya itu ditampilkan apa adanya. Lalu bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pada bagian ini itu adalah bagian terakhir dari sebuah abstrak. Nah, di sini penulis menyampaikan kesimpulan dalam kaitan dengan jawaban pertanyaan penelitian. Selanjutnya materi mengenai penelitian tindakan kelas. Nah, pada penelitian tindakan kelas ini memiliki sejarah. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah penelitian tindakan kelas.
Nah, munculnya istilah penelitian tindakan kelas ini dikarenakan untuk membedakan penelitian digunakan dalam dunia pendidikan dengan penelitian tindakan pada bidang lainnya. Nah, penambahan kata kelas pada penelitian tindakan kelas ini juga mengarahkan pada pemecahan masalah dengan penerapan langsung di kelas. Nah, kelas di sini tidak hanya berarti ruang kelas saja, melainkan dimanapun tempat guru tersebut mengadakan proses pembelajaran, baik itu di laboratorium, tempat praktek, ataupun proses pembelajaran di luar kelas. Lahirnya rancangan penelitian tindakan kelas ini dapat ditelusuri dari awal penelitian dalam ilmu pendidikan yang diinspirasi melalui pendekatan ilmiah yang diadvokasi oleh filsuf John Dewey dalam bukunya How We Think and the Source of a Science Education. Nah, awal mulanya action research dikembangkan oleh seorang psikolog yang bernama Kurt Lewin dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problem sosial seperti pengangguran ataupun kenakalan remaja yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Nah, action research diawali oleh suatu kajian terhadap suatu problem secara sistematis. Penelitian tindakan kelas ini pertama kali dikenalkan oleh Kurt Lewin pada waktu itu. Penelitian tindakan kelas dipakai untuk mendeskripsikan penelitian yang merupakan perpaduan antara pendekatan eksperimental dalam bidang ilmu sosial dengan program tindakan sosial untuk menanggapi masalah sosial. Penelitian tindakan kelas pertama kali dikembangkan oleh Kurt Lewin, seorang dari Jerman pada tahun 1940-an. Ia seorang ahli psikolog sosial dan eksperimental. Ia adalah seorang yang peduli terhadap masalah-masalah sosial dan memfokuskannya pada proses kelompok partisipatif untuk menangani konflik, krisis, dan perubahan-perubahan yang umumnya ada dalam suatu organisasi. Nah, Lewin pertama kali mengemukakan istilah action research atau penelitian tindakan pada makalah yang ditulisnya pada tahun 1946. Dalam proses perkembangan selanjutnya, pada tahun 1952 sampai 53, Stephen Carey memakai model ini untuk tindakan dalam dunia pendidikan yang menurutnya bahwa menggunakan penelitian tindakan kelas ini, perubahan dapat dilaksanakan dan dirasakan. Nah, dalam penelitian tindakan kelas, guru, supervisor, orang tua, dan pejabat administrator dapat terlibat dan juga merasakan perubahan yang terjadi pada anak didik. Setelah itu tercatat pada beberapa proyek yang terkait dengan penelitian tindakan kelas, diantaranya Council Humanities Curriculum Project pada tahun 1967 sampai 1972 di Inggris. Lalu sekitar pada tahun 1972 sampai 1975 ada proyek yang dinamakan Ford Teaching Project yang dipimpin oleh John Eliot and Clem Edelman. Ada 40 guru sekolah dasar dan sekolah menengah yang dilibatkan dalam penelitian itu untuk menelaah praktek kelasnya dengan penelitian tindakan. Yang mana sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengajaran mereka. Nah, dari sinilah muncul istilah penelitian tindakan kelas. Nah, pada tahun 1976 didirikan suatu jaringan penelitian tindakan kelas yang dinamakan Classroom Action Research yang berpusat di Cambridge Institute. Selanjutnya pada tahun 1980-an, guru-guru di Project John Eliot memusatkan kegiatan pada adanya kesenjangan antara mengajar untuk pemahaman dan mengajar untuk kebutuhan. Nah, sejak saat itu banyak perhatian yang ditujukan pada penelitian tindakan kelas ini. Nah, karena semakin tingginya kesadaran guru akan manfaat penelitian tindakan kelas, pada awal tahun 1980 di Amerika muncul suatu keinginan untuk mewujudkan kolaborasi
dalam upaya mengembangkan profesionalisme antara pendidik dan tenaga kependidikan. Giddens mengemukakan bahwa restorasi terhadap pendekatan penelitian perlu diadakan sehingga penelitian yang dilakukan merupakan investigasi yang terkendali terhadap berbagai fase pendidikan dan pembelajaran dengan cara refleksi dan sistematis. Nah, upaya kolaborasi ini dikenal sebagai tindakan atau action research. Nah, selanjutnya Stephen Kemmis memikirkan bagaimana konsep penelitian tindakan ini diterapkan pada bidang pendidikan. Nah, berpusat pada Deakin University di Australia, Kemmis dan koleganya telah menghasilkan suatu seri publikasi dan materi pelajaran tentang penelitian tindakan, pengembangan kurikulum, dan evaluasi. Selanjutnya, artikel mereka ini mengenai penelitian tindakan bermanfaat untuk pengembangan penelitian tindakan dalam bidang pendidikan. Nah, dalam ilmu sosial, Kurt Lewin memahami antara hubungan antara teori dan praktik sebagai aplikasi dari hasil penelitian. Nah, menurut Lewin ini kekuatan dari penelitian tindakan terhadap fokus penelitian yaitu masalah-masalah sosial politik. Selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik tersendiri sebagai pembeda dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Adapun beberapa karakteristik yaitu yang pertama, penelitian tindakan kelas hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki untuk membenahi masalah dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Lalu yang kedua, refleksi diri. Nah, refleksi merupakan salah satu ciri khas dari penelitian tindakan kelas yang paling esensial. Nah, sekaligus sebagai pembeda penelitian tindakan kelas dengan penelitian yang lainnya yang menggunakan responden dalam mengumpulkan data. Nah, sementara dalam penelitian tindakan kelas ini, pengumpulan datanya dilakukan dengan refleksi diri. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilaksanakan di dalam kelas sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokus secara maksimal. Nah, kelas yang dimaksud di sini bukan hanya ruangan yang berupa gedung, melainkan tempat berlangsungnya proses pembelajaran antara guru dan murid. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. Nah, penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara berkesinambungan, di mana setiap siklus mencerminkan peningkatan atau perbaikan. Lalu selanjutnya, penelitian tindakan kelas merupakan salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru. Karena penelitian tindakan kelas memberi motivasi kepada guru dan membuat catatan yang dapat di mana semua itu dapat menunjang kemampuan guru dalam pembelajaran. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas bersifat fleksibel sehingga mudah diadaptasikan dengan keadaan kelas. Lalu, penelitian tindakan kelas menggunakan metode konstekstual. Artinya, variabel-variabel yang akan dipahami selalu berkaitan dengan kondisi kelas itu sendiri. Sehingga data yang diperolehnya hanya berlaku untuk kelas itu saja dan tidak dapat digeneralisasikan dengan kelas lain. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas dapat dilaksanakan dalam pelaksanaannya terbagi dalam beberapa pembagian waktu atau siklus. Yang terakhir, penelitian tindakan kelas tidak diatur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata, melainkan harus disesuaikan dengan program pembelajaran yang sedang berjalan di kelas tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Nah, langkah-langkah penelitian tindakan kelas ada 4 macam langkah. Yang pertama ada planning, yang kedua action, yang ketiga observation, dan yang terakhir reflection.
Nah, pada langkah yang pertama yaitu planning atau rencana merupakan kegiatan pokok pada tahap awal yang harus dilakukan guru sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, dengan perencanaan yang baik, guru pelaksana penelitian tindakan kelas akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan dan mendorong guru untuk bertindak dengan lebih efektif. Nah, sebagai bagian dari perencanaan, guru sebagai peneliti harus berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman sejawatnya untuk membangun kriteria dan kesamaan bahasa dan persepsi dalam merancang tindakan penelitian. Nah, tahapan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan ini meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, dan persiapan pelaksanaan tindakan. Nah, langkah yang kedua adalah action. Nah, jika semua perencanaan telah disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan tindakan perbaikan yang telah direncanakan dalam situasi yang fokus. Nah, kegiatan pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan pada saat yang bersamaan. Kegiatan pelaksanaan tindakan ini juga diikuti dengan kegiatan observasi. Langkah yang ketiga yaitu observation atau pengamatan. Nah, pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Nah, hasil pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi, sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Nah, dalam pengamatan, hal ini perlu dicatat oleh peneliti dalam proses dari tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan, dan hambatan-hambatan yang muncul. Lalu langkah yang terakhir yaitu reflection atau refleksi. Di sini meliputi analisis, sintesis, penafsiran, menjelaskan, dan menyimpulkan. Nah, hasil dari refleksi ini diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan. Nah, yang mana yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan selanjutnya. Nah, refleksi dalam penelitian tindakan kelas ini upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada siklus penelitian tindakan kelas. Nah, secara garis besar, penelitian tindakan kelas ini mempunyai siklus yang bisa diartikan juga sebagai pengulangan. Nah, dalam siklus tersebut mempunyai 4 tahap. Yang pertama, rencana, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.